Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizaria Cahyatri Ramadhani dan dua rekan saya bernama Nurlaila Hidayati dan Huzaimah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Desain Pembelajaran Tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Jadi pembelajaran tematik itu pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kemudian pembelajaran tematik dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contohnya itu tema air dapat ditinjau dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan matematika. Lebih luas lagi, tema itu dapat ditinjau dari bidang studi seperti IPS, bahasa, dan juga seni. Dan pembelajaran tematik juga menyediakan keluasaan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Nah, kemudian di dalam KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, maupun kelas 3. Pembelajaran tematik digunakan di sekolah dasar pada kelas rendah 1, 2, dan 3 karena peserta didik masih berpikir secara konkret, sehingga pembelajaran dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajarannya. Nah, dengan cara ini, maka pembelajaran untuk kelas 1, 2, dan 3 dapat lebih bermakna, lebih utuh, dan sangat kontekstual dengan dunia anak-anak. Yang kedua ada ciri khas pembelajaran tematik. Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada anak, yaitu pembelajaran yang memberi ruang kepada peserta didik untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, dan juga gaya belajarnya. Karena setiap siswa itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektual masing-masing, maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Itu pasti berbeda-beda di tiap anak. Yang kedua itu menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Jadi pembelajarannya itu menekankan peserta didik agar mencari tahu atau menggali sesuatu apa yang tidak diketahuinya berdasarkan pengalaman belajarnya untuk menyelesaikan permasalahan atau memecahkan masalah-masalah agar memahami pembelajaran tersebut dan agar pembelajaran tersebut lebih bermakna. Yang ketiga itu belajar melalui pengalaman langsung. Jadi pembelajarannya itu melibatkan siswa secara langsung agar siswa itu memahami hasil belajarnya secara langsung. Siswa akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar informasi dari gurunya. Guru itu lebih bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan siswa itu harus mencari fakta atau informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemudian yang keempat itu lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Jadi pembelajarannya itu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses evaluasi. Pembelajarannya juga dilaksanakan dengan melihat kemampuan peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah syarat dengan muatan keterkaitan, yaitu pembelajaran yang memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, sehingga memungkinkan siswa memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna.
Dan yang kedua ada mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Dan yang ketiga ada menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan yang baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima ada meningkatkan gairah belajar. Dan yang terakhir ada memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya ada desain pelaksanaan pembelajaran tematik. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam mendesain pembelajaran terpadu atau tematik adalah memilih dan mengembangkan tema. Tema untuk pembelajaran terpadu atau tematik dapat bersumber dari minat anak, peristiwa-peristiwa khusus, kejadian yang tidak terduga, guru dan orang tua, serta misi lembaga. Langkah yang kedua ialah penjabaran tema. Tema yang dipilih harus dijabarkan ke dalam sub-sub tema dan konsep-konsep yang di dalamnya terkandung istilah, fakta, dan prinsip. Kemudian, jabarkan ke dalam bidang-bidang pengembangan dan kegiatan belajar yang lebih operasional. Setelah kita melakukan penjabaran, maka kita membuat perencanaan. Perencanaan ini harus dibuat secara tertulis sehingga memudahkan guru mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, lakukanlah dan kembangkanlah kegiatan belajar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dan pada tahap akhir dilakukan penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak sesuai kegiatan pembelajaran terpadu atau tematik. Selanjutnya, beberapa sumber yang disebutkan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pemetaan jaringan tema. Yang kedua, pengembangan silabus. Yang pertama, pemetaan jaringan tema. Tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada peserta didik secara utuh. Dalam menentukan tema, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama itu ada kedekatan, yang artinya tema hendaknya dipilih melalui tema yang terdekat dengan kehidupan anak. Dekat yang dimaksud dekat secara fisik dan dekat secara emosional. Dekat secara fisik misalnya diri sendiri, keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan alam. Contohnya, bagi sekolah yang dekat dengan pantai, maka temanya lingkunganku. Subtemanya pantaiku yang indah. Sedangkan dekat secara emosional antara lain film atau hal-hal yang disukai oleh anak. Contohnya, guru dapat mengangkat tema dinosaurus. Hal itu disukai dengan anak-anak. Yang kedua, kesederhanaan. Artinya, tema hendak dipilih mulai dari tema yang sederhana. Contohnya, kita dapat memilih tema binatang dengan subtema ayam. Misalnya, jenis-jenis ayam, pakan ayam, cara memelihara ayam, perkembangbiakan ayam, dan lain-lain. Yang terakhir, kemenarikan. Tema hendaknya dipilih melalui dari tema yang menarik. Misalnya, untuk lebih memberikan kemenarikan minat belajar anak, kita dapat merumuskan tema dalam bentuk kalimat inspiratif. Contohnya, matahari dirumuskan dengan matahari sumber kehidupan manusia. Yang kedua, pengembangan silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan peraturan kegiatan, pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian belajar. Terdapat beberapa komponen utama dalam setiap silabus, antara lain: yang pertama, standar perkembangan atau kompetensi, yaitu perkembangan potensi anak yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap anak sesuai dengan tahap usianya.
Yang kedua, perkembangan kompetensi dasar, yaitu pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan oleh anak didik yang merupakan cerminan pengetahuan dan pengalaman belajar dalam seluruh aspek perkembangan. Yang ketiga, hasil belajar, yaitu pernyataan kemampuan peserta didik yang diharapkan dalam menguasai sebagai atau seluruh kompetensi yang dimaksud. Terakhir, indikator, yaitu perkembangan dasar yang lebih spesifik dan operasional yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil belajar. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang keenam, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang ketujuh, yang terakhir, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didiknya. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran tematik terjadi apabila dilakukan oleh guru tunggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.